Kalaulah di zaman nabi-nabi sebelum kita ini, sebelum Nabi Muhammad ini, kalau mengingkari perintah Allah, banyak azab yang datang, Pak. Banyak peringatan-peringatan Allah. Nabi kita Muhammad SAW banyak juga umatnya menerima musibah-musibah itu, tapi tidak secara totalitas. Kalau nama Nabi Nuh totalitas, tinggal yang masuk dalam perahu itu yang selamat. Selebihnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya peringatan-peringatan itu jadi pembelajaran kepada kita untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersyukur, alhamdulillah. Doa dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kita tidak merasa bosan-bosan untuk senantiasa menambah wawasan kita kaitan dengan ajaran Islam. Malah makin diulang, makin diperbaharui, makin kokoh keimanan kita. Ketika iman itu sudah kokoh, ada harapan apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak banyak alasan tidak melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memantapkan rasa keyakinan itu lama. Iman itu didasari oleh keyakinan yang kokoh. Malah awal-awal Nabi membina umat itu belum disuruh melaksanakan ibadah. Malah yang lebih digenjot oleh Nabi itu adalah kaitan dengan keyakinan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja, kalau iman tidak kuat, kunjungan ke kuburan itu membuat sikap kesyirikan kepada Allah. Maka awal-awal tidak dianjurkan oleh Nabi. Khawatir nanti kalau sampai di kuburan malah meratap
malah lebih jauh meminta-minta, dan hal itu masih ada terjadi. Apa contoh? Kalau ada seseorang mau nikah misalnya, pergi ke kuburan minta izin dengan nenek moyang, minta izin dengan wong tua yang sudah meninggal. Dikhawatirkan itu. Oleh karena itu pagi ini kita mengkaji apa perlunya kita beribadah kepada Allah itu. Apa kita menyembah Allah? Yang pertama memang perintah Allah bahwa kehadiran kita di permukaan bumi ini tidak ada lain hanya untuk beribadah. Kasarnya Pak, kasarnya tidak Allah ciptakan kita ini kalau tidak beribadah. Tapi nyatanya banyak orang tidak beribadah, berarti melanggar perintah dan kehendak Allah. Malah yang lebih hebat lagi adalah Allah kan sudah menciptakan setan katanya. Tugasnya untuk merayu, menggoda manusia. Jadi tidak salah kita katanya, salah Allah. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik kalau ada pemikiran macam itu. Kalau Allah nyuruh kita masuk surga, ngapa Allah menciptakan setan untuk menggoda manusia? Wah, ini agak ramai perbincangan di tengah-tengah kehidupan manusia, khusus umat Islam. Allah menciptakan kita dan membuat juga alat untuk menggoda kita. Pertanyaannya, salah Allah apa salah manusia? Singkat saja, salah manusia. Beberapa pengajian saya sampaikan bahwa orang yang beriman itu punya alat, dan juga orang yang tidak beriman ada juga alatnya, itu cuman agak kurang alatnya. Tahunya kita Allah melalui firman Allah, melalui Al-Quran. Firman Allah banyak yang menceritakan bahwa Allah itu maha segala-galanya melalui Al-Quran. Tahunya kita Nabi Adam itu ceritanya dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang lain itu banyak dalam Al-Quran ceritanya. Kalau tidak ada Al-Quran tidak tahu gitu Pak. Malah tahunya orang bahwa manusia itu berasal dari sejenis kera. Oh, dalam Al-Quran bukan kera Pak, Nabi Adam. Tahunya kita ada hari akhirat itu dalam Quran, firman Allah, wa bil akhirati hum yuqinun, akhirat yakin kita ada. Salahnya salah manusia. Yang tukang buat pisau, parang, sabit, dia buatnya tidak salah Pak. Yang salah yang mempergunakan parang itu, mempergunakan parang. Jadi orang kenal kepada Allah karena firman Allah melalui Al-Quran. Nah, macam mana wong tidak sampai dakwah Islam itu? Malah ada juga yang punya pendapat macam itu pada jadi
Wong kubu bae Pak, wong kubu. Wong apa kubu itu masyarakat atau ada kelompok manusia yang pergi ke hutan. Dalam sejarahnya itu adalah dulu ketika melawan Belanda mereka tidak mau dijajah, lari ke hutan. Awal-awalnya tahu orang hutan itu bahwa Allah itu ada, tapi selama kelamaan karena tidak ada siraman dakwah, dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, salah Allah lari ke hutan itu apa salah dia? Nah, itu jawabannya rata-rata salah manusia. Tidak mempergunakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang kedua, mengenal Allah itu melalui akal manusia. Orang kubu itu ngapo punya akal, tanyoi ke masjid raya apa Allahu Akbar azan tu untuk sholat. Macam mana sholat itu? Dia kan punya akal. Artinya fasilitas yang Allah berikan itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal, terutama akal manusia. Ternyata akal manusia itu bila dibandingkan dengan ilmu manusia, ilmu Allah, wah jauh Pak. Jauh. Pesawat misalnya, hebat manusia menciptakan pesawat ulung gitu. Memang di satu sisi hebat Pak, kok besi bisa terbang. Kalah dengan apa itu, capung. Capung terbang dia tidak pakai minyak Pak. Tidak pakai apa namanya minyak kapal terbang itu. Tidak. Burung terbang mana ada pakai. Lebih hebat lagi tuh. Oh Pak, ikan tuh Pak berenangnya cuma berapa kilo. Ibu dikaji lagi. Tahanan dia dalam air tuh hebat nih tuh Pak. Dia tidak perlu nak ke daratan, tidak perlu. Malah mati dia kalau ke darat. Baik Ibu yang saya hormati, karena itu dengan alat yang Allah berikan kepada kita, firman Allah melalui Al-Quran, akal yang diberikan oleh Allah, tambah lagi perasaan, tambah lagi apa namanya, alam semesta ini jadi guru, jadi pembicaraan terhadap kita tentang alam ini. Pertama tadi kita perlunya kepada Allah itu karena memang perintah Allah. Nah, perintah Allah itu sampai sekarang banyak yang tidak diindahkan. Kalaulah di zaman nabi-nabi sebelum kita ini, sebelum Nabi Muhammad ini, kalau mengingkari perintah Allah, banyak azab yang datang, Pak. Banyak peringatan-peringatan Allah. Nabi kita Muhammad SAW banyak juga umatnya menerima musibah-musibah itu, tapi tidak secara totalitas. Nama Nabi Nuh totalitas, tinggal yang masuk dalam perahu itu yang selamat. Selebihnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya peringatan-peringatan itu jadi pembelajaran kepada kita untuk lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak sekarang di Cianjur tuh Pak ya, Masya Allah. Berapa yang meninggal Pak RT? 300 lebih ya. 300 lebih. Hanya peringatan yang amat ringan sebenarnya, amat sebentar. Digoyangkan, digempokan. Tidak lama itu Pak. Itu perintah Allah
Banyak perintah Allah yang justru tidak dilaksanakan, yang dilarang malah dilaksanakan, masya Allah. Yang kedua, perlunya kita kepada Allah itu karena terlalu banyak sayang Allah kepada kita. Malah dalam ayat dihitungkan lagi, kalau kamu nak bersyukur, nak terima kasih, nak nyatatnya betapa hebatnya pemberian Allah kepada kita, tidak tercatat. Saking kebanyaknya, Pak. 2 tahun yang lalu terasa bahwa betapa banyaknya pemberian Allah kepada kita dirasakan oleh manusia dengan membeli oksigen. Masalah oksigen kemarin itu kan agak ramai dibicarakan. Dia langka, mahal pula. Dia langka, mahal. Menjadi pemikiran bagi kita selama ini kita tidak beli, tidak langka. Berapa kali kita nak ngisap udara apa ciptaan Allah ini, silakan tanpa bayar. Ini jadi pemikiran kita betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah kepada kita. Karena nyoba-nyoba Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki menghitung alangkah hebatnya, alangkah banyaknya pemberian Allah kepada kita tanpa dibayar. Coba tanya Pak, yang tidak punya rambut atau yang botak itu, dia macam mana usaha supaya tumbuh rambut itu? Usaha, nemu dokter, nemu segala macam, gara-gara nak numbuhkan rambut yang di kepalanya. Otak manusia nih Pak, ada nak belinya sekian miliar, tidak aja Pak. Yang sudah dilakukan oleh para dokter itu sekarang ganti mata, baca. Atau orang yang baru meninggal, tapi jangan lama Pak, baru meninggal itu dicungkil katanya, dipindahkan ke mata orang yang perlu. Lado jantung, lado di operasi, di bedel, tapi itu mahalnya bukan main Pak, mahalnya bukan main. Yang ada dalam diri kita ini hebat lagi, khusus kita Pak, khusus kita ini apa yang masuk digilingnya itu, wah hebat. Menurut catatan bahwa manusia inilah yang banyak konsumsi tentang ciptaan Allah itu. Yang menyamainya itu adalah binatang. Hampir ada yang menyamai seperti anjing, seperti kero. Tapi itu masih ketinggalan oleh manusia, Pak. Kero yang di hutan itu, di hutan nian itu tidak makan pempek, Pak. Yang di hutan nian itu, kecuali kabarnya daerah Jogja dan sekitarnya itu banyak Pak kero minta kepada manusia. Banyak beruk itu naik ke rumah warga. Kalau di Sumatera Barat itu bukit tinggi itu Pak ya. Kita sedang pegang makanan cus. Paling-paling yang dekat-dekat perkotaan itu yang banyak makan, menyamai makannya manusia. Kalau di hutan ini tidak Pak dia. Di hutan tidak ada makan pempek dia. Dan makan di bukit tinggi makan apa tuh dia? Goreng-gorengan. Yang lebih banyak kita manusia Pak. Hitunglah coba. Ikan di laut itu, benda di laut itu banyak dimakan oleh manusia. Ciptaan Allah yang hebat lagi adalah kelapo, diproses sedemikian rupa Pak. Wah, membuat manusia makannya bertambah. Makannya bertambah gara-gara kelapo, tantan.
syukuri itu atas nikmat Allah. Nah inilah Nabi kita Muhammad SAW ditanya oleh istrinya Aisyah, ya Nabi kanlah dijamin masuk surga ya Nabi. Ngapo kok ibadahnya sampai terbengkak-bengkak kaki itu sholat tuh? Lama Pak Nabi itu, lama tegaknya. Muhammad undusun saya Pak, panjang dikit sholat tuh resah dia. Malah dalam hatinya sekali inilah aku sholat berjamaah. Imamnya lamonian. Bengkak. Apa jawab Nabi kita? Ya istriku, wahai Umairah, aku sholat ini tanda bersyukur kepada Allah, tanda terima kasih kepada Allah. Di antaranya banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Bukan berarti karena saya dijamin masuk surga lagi tidak sholat lagi. Enggak. Nah setelah umat Nabi Muhammad belum dipastikan dijamin masuk surga, tapi ibadahnya banyak yang bolong-bolong, ibadahnya banyak bolong-bolong. Allah ajaran Islam itu diambil sepotong-sepotong. Apa diambil sepotong-sepotong? Ya karena tidak punya kemampuan melaksanakannya. Padahal satu sisi manusia lebih mementingkan hawa nafsu. Mementingkan hawa nafsu ketimbang mementingkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah pertanyaan-pertanyaan banyak ketika nak melaksanakan perintah Allah itu, sholat misalnya, dipertanyakan itu apa sholat itu? Kan diantaranya supaya kita sehat. Saya rubahlah supaya sehat tuh jalan pagi misalnya, olahraga, maka gawe dia lari pagi, olahraga, sholatnya tidak. Oh, tak baca dipertanyakan macam itu. Keluarkan zakat, lemak nian wong miskin tuh. Aku yang bekerja, aku yang injuknya. Padahal tidak diperintahkan sejuta itu selawe ribu, sejuta selawe ribu. Terus Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena itu tadi banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya. Maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diteliti ternyata Bapak ibadah itu tidak sulit. Malah ada yang kita kerjakan itu bedanya hanya waktunya beda, niatnya, rakaatnya. Bacaan sama, ngadap kiblat tetap. Bedanya waktunya, niatnya dan rakaatnya. Tidak sulit. Jam sholat ini tidak sulit. Apa sulitnya? Tapi lihatlah 3 tempat, 3 kondisi yang orang sering meninggalkan sholat itu. Pertama di saat sakit Pak. Cobalah cek di rumah sakit itu kamar berapa, namanya siapa yang setiap waktu tetap sholat. Rata-rata tidak sholat. Macam-macam alasannya. Kalau dia kena kecelakaan, tumburan dan lain sebagainya, banyak alasan. Kenapa tidak sholat? Tidak bisa wudhu. Ini luka saya ini tidak baca kena air. Nah, itu ya. Padahal itu kan pasti diganti dengan tayamum.
Yang kedua yang sering tinggal Pak di samping sakit, sering kita jenguk, tapi banyak juga Pak yang sakit yang kondisi apu baik dia tetap sholat. Tetap dia sholat Pak. Yang kedua ketika punya hajatan, punya hajatan syukuran. Ingatlah Pak, cek hari-hari Ahad, hari Minggu itu, pengantin-pengantin hari Sabtu, hari Minggu itu, pengantin-pengantin banyak yang tidak sholat. Alasannya diantaranya yo libur lah Pak sekali-sekali, libur lah sekali-sekali. Ada yang viral terakhir ini Pak, diajak sholat, ayo sholat Bu. Sampai salam dengan Allah ya. Aku libur lu. Nah, libur dulu. Libur dulu. Tidak ada istilah itu, tidak ada. Jadi sholatnya tetap. Jadi orang dalam hajatan terkadang banyak yang tidak sholat. Yang ketiga, dalam perjalanan Pak. Apalagi dapat sopir yang non muslim. Dia tidak berpikir, yang penting macam mana tempat tujuan itu tercapai, sampai. Itu banyak Pak, banyak. Ada pula sopir itu yang justru dia ikut sholat juga, wah hebat. Malah hebat lagi dia bawa salinan kayak kain sarung. Tukarnya pakaian kalau dianggap itu najis, kalau kotor pakaiannya, dia banyak kain sarung diganti. Malah dalam perjalanan itu lebih singkat lagi, yang 4 pacak jadi 2. Kecuali yang 3 dan yang subuh tidak pacak dikosorkan, dijamakkan. Ada pula yang marah Pak, lah ngapa zuhur 2 nih, wih. Ngapa zuhur nih 2 ini? Kan 4 katanya. Itu kan ada kajian yang dibolehkan, malah dia mau Nabi sombong wong itu kalau tunjuk keringanan malah tidak dilaksanakan. Dalam perjalanan Pak ya, dalam perjalanan yang tujuannya adalah syiar Islam. Tapi kalau tujuannya bukan syiar Islam itu pun dipertanyakan. Ngapa jamak qasar Pak? Aku nak maling ke bau. Nak maling, nak maling justru sholat juga jamak qasar dia. Itu tidak dibolehkan, tidak dibolehkan. Bersyukur kepada Allah. Itu perlu kita kepada Allah, itu perlu ibadah kepada Allah karena banyak nikmat. Nah, nak balasnya itu ya bersyukur kepada Allah. Imam Ghazali jawab, tanda bersyukur itu laksanakan perintah Allah, sholatnya, puasa, zakat, haji itu tanda bersyukur, tanda terima kasih. Jadi kalau orang tidak sholat itu tidak terima kasih kepada Allah tuh. Yang ketiga, perlunya kita beribadah kepada Allah itu kita sudah mengikrarkan janji walaupun ikrarnya lupa gitu Pak. Kapan ikrar itu? Sebegitu kita lahir oleh orang tua kita diikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjanji kepada Allah. Diperbaharui lagi janji itu ketika mau nikah. Suruh syahadat diperbarui lagi ketika nak meninggal. Banyak orang nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah kepada sakaratul maut tadi diperbaharui. Lalu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok janji pemuda dulu Pak, janji tanah air satu, tanah air Indonesia. Berjanji dia, berikrar. Ada orang yang tidak mengaku NKRI kan dipermasalahkan. Kenapa? Janji itu satu, tanah air kita Indonesia, bahasa Indonesia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya adalah kita beribadah kepada Allah itu bukan mengharapkan sebenarnya, tapi justru karena itu kita dihindari. Kan ada wa'ad, ada wa'id, janji baik dan janji buruk. Apa janji baik Allah? Yang beriman, beramal soleh, masuk surga dia. Kan janji Allah, bukan kita. Allah yang menerangkan. Wasyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar. Wahai Muhammad, kasih tahu dengan hambamu orang Islam. Wasyiril ladzina amanu, kasih tahu orang yang beriman, beramal soleh. Beriman dan beramal soleh itu tidak dikhususkan kepada orang sugi, orang kaya, tidak Pak disebut itu Pak. Disebut macam itu orang agak keder juga Pak, agak ngeri juga. Tapi tidak sebut situ. Wong miskin asal beriman kena, wong sugi beriman kena. Asal dia amanu wa amilus sholihat. Dua ikut itu amanu wa amilus sholihat. Tidak disambung situ. Amanu wa amilus sholihat orang sugi tidak. Amanu wa amilus sholihat orang miskin tidak. Miskin kaya keadaan apapun asal dia amanu wa amilus sholihat. Annalahum jannah, bagi mereka surga. Malah ada di masa para nabi dan sesudah tidak jauh dari masa nabi itu khalifah sahabat setelah membaca banyak penjelasan baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, ngeri dia kalau menjadi orang yang sugi, ngeri dia. Jadi orang yang sugi malah dia menjadi sombong misalnya, ngeri dia. Orang yang sugi malah tidak perhatian kepada masyarakat yang lemah, takut. Beda dengan sekarang. Beda sekarang yang penting jabatan dapat dulu, soal kayo miskin urusan aku. Beda cara berpikirnya. Dan bagi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah itu, maka neraka, masya Allah. Adalah neraka itu disuruh oleh Nabi kita berlindung dari siksaan neraka. In azabi jahannam. Tidak bisa membayangkan betapa pedihnya siksaan neraka itu. Banyak di dalam Al-Quran diceritakan, ada yang pedih, ada yang bersangatan, ada yang kuat, ada yang hebat. Neraka itu. Tapi lucunya Pak, banyak orang milih neraka. Banyak orang yang milih neraka. Padahal neraka itu sisanya bukan main luar biasa. Banyak yang milih. Mana bukti milih? Tidak sholat. Tidak sholat artinya milih dia, milih neraka. Berbuat yang dilarang oleh Allah, milih neraka itu. Kalau orang milih surga kan apa yang diperintahkan dilaksanakan. Itu hebatnya Allah, subhanahu sayangnya Allah kepada kita. Perintah Allah itu ada yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, boleh tidak dilaksanakan. Zakat tuh, zakat tuh. Kalau kemampuan kita tidak sampai situ, boleh tidak zakat. Ukurannya kan emas tuh, emas. Kecuali Pak RT ini emas juga, tapi ya ukurannya itu. Kalau di Muhammadiyah ukuran itu 85 gram. Kalau di Basnas 92 gram. 92 gram itu kali emas waktu itu. Kalau emas sekarang ini sejuta misalnya, 900 segram kali 92. Kalau 100 sejuta berarti 92 juta setahun. Setahun 92.
Oh, kalau saya itu banyak hendak baca zakat lah, itu tadi perintah Allah yang justru tidak sesuai dengan kemampuan dia, tidak diperintahkan. Naik haji tidak punya kemampuan, tidak usah naik haji. Jangan pula kaget gara-gara perintah Allah cek itu nak dilaksanakan yang rumah dijual. Rumah satu-satunya itulah rumah dijual, bini dijual. Nah, kalau bininya 4 jual 3 lumayan ya. Ini sikot lah. Nak jual ngapa jual? Aku nak naik haji, perintah Allah. Di rumah ku jual, bini ku jual, anak ku gadaikan. Artinya saat itu tidak diberi kemampuan kepada kita, malah itu tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Yang rutin kita nih Pak, sholat 5 waktu sehari semalam paling yang rutin perintah Allah. Kalau puasa itu kan setahun sekali sebulan. Kalau zakat kan setahun sekali juga. Haji itu seumur hidup. Malah ada penjelasan Nabi, kalau berulang-ulang naik haji itu, dem duit naik haji tunjuk dengan orang miskin sekitar kita, keluarga kita. Ada pengecualian Pak, tapi itu juga harus dikaji dengan benar-benar. Ada yang sampai 30 kali naik haji, Masya Allah. Ternyata dia pembimbing Pak ya. Ya pembimbing itu jangan perlu sampai 30 kali, sekali dulu, enak ya. Laba puluh-puluh, tunjuk uang puluh. Kau nak merasanya juga, enak ya. Tuh, jadi ini perlunya kita beribadah kepada Allah itu. Karena memang pertama perintah Allah dalam surat Az-Zariyat 56. Kita bersyukur kepada Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Ilah, sudah itu janji kita, sudah bersyahadat. Kita berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Kemudian yang berikutnya bahwa ada janji baik, ada janji buruk. Janji ini pasti Allah akan kabulkan. Innallaha la tukhliful mi'ad. Tidak disia-siakan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Karena diperkirakan orang yang beriman dan beramal soleh itu sudah gigih melaksanakan perintah Allah. Kayak jemaah kita nih Pak ya, gigih tiap hari tak jauh, tak dekat, tak hujan, tak panas, terus dia. Wah ini gigih dia, gigih. Karena kegigihannya itu Allah akan membalas. Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pas setengah 6 lewat sedikit. Kali ini saja yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan Bapak ya, mudah-mudahan Bapak kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang diharapkan mengamalkan perintah Allah. Jangan lupa pula kita terhadap generasi-generasi sesudah kita menjadi pengikut Islam yang benar-benar mengamalkan ajaran Islam dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.